Ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk semangatnya. Baik, terima kasih, terima kasih. Masih meriah ya. Ya, oke. Dan kita kembali lagi di debat Capres 2024. Dan selanjutnya ini Afi juga kita akan membahas terkait dengan apa sih gimmick-gimmick ataupun ekspresi yang ditampilkan, gesture yang ditampilkan oleh para capres di debat Capres malam tadi. Ya, sudah ada Mbak Monica. Mbak Monica, hasil tadi catatan Mbak Monica, apa yang paling menonjol ya dari 3 capres dari ekspresi mereka saling bertanya dan menjawab? Ya, secara keseluruhan kalau kita lihat ini ada singgung menyinggung personal lagi, ya. Pak Anies kepada 02 ya, beliau mengatakan mengenai 340 hektar dan kemudian di sesi berikutnya lagi direvisi lagi begitu ya. Terus kemudian kalau dari Pak Ganjar ya, ini kalau tadi dikatakan bahwa Pak Ganjar ini di atas angin. Nah, kita lihat bagaimana gestur yang ditunjukkan oleh beliau. Ya, satu kita amati dulu secara visual bahwa penampilan mereka berbeda. Ya, dengan menggunakan bomber jaket seperti Pak Jokowi sebelumnya, ya. Nah, terus kemudian kita lihat lagi pada saat konferensi pers, ya, keduanya ini menunjukkan yang disebut dengan high power pose. Jadi memang penuh dengan percaya diri yang tinggi, gitu ya. Tapi, nah ini ada tapi, ada catatannya. Saya melihat di sini hampir di setiap momen, ya. Jadi kita bilang bahwa Pak Ganjar ini mengeluarkan ekspresi yang disebut dengan kontem. Ya, kontem ini adalah salah satu ujung bibir naik ke atas. Nah, ini adalah merupakan ekspresi yang menyatakan bahwa Anda lebih inferior dari saya. Ya, jadi ada satu kebanggaan yang berlebihan, walaupun secara verbal tidak. Underestimate kah? Ya, betul. Begitu. Ya. Nah, kemudian ketika beliau juga mengatakan, gitu ya. Ada tekanan-tekanan tertentu begitu ya. Jadi nuansanya yang kita lihat adalah 1 secara verbal, 3 melakukan dengan mikro yang tidak nampak atau dengan nonverbalnya. Jadi 1 dan 3 sama-sama menyerang kepada 2. Nah, bagaimana pengendalian emosinya? Jadi kalau saya melihat substansi tadi Mbak Dina sudah menjawab ya. Bahkan saya juga mau menambahkan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan ini. Jadi ketika tergiring oleh isu yang bersifat personal, ya, ini maka muncul pertanyaan yang disebut dengan assumptive question, begitu, ya. Nah, ini muncul sehingga sebetulnya pertanyaan-pertanyaan mereka ini lebih kepada interrogatif rather than interviewing, ya. Jadi kalau interrogatif tuh admission dari suatu guilt, gitu ya. Jadi sudah tahu bahwa saya udah tahu nih jawabannya, begitu ya. Terus kemudian kalau harusnya kan kalau dalam suatu proses dialog debat adalah just interviewing aja, menggali fakta atau melakukan deskriptif seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari Pak Prabowo ya seperti tadi Prof sampaikan bahwa kelihatannya tidak bersemangat, terus kemudian kondisinya lebih sakit ya, tadi mengatakan seperti itu, terlihat capek ya. Terlihat capek ya. Bagaimana dengan makro gestur yang ditunjukkan ya, memang menampakkan low power pose. Jadi berbeda dengan Pak Ganjar tadi high power pose, ini justru malah low power pose. Nah, ini juga bersinggungan juga dengan tadi dikatakan bahwa tidak berjabat tangan. Oke. Ya. Ya, apa artinya kalau tidak berjabat tangan dan berjabat tangan? Ya. Kita hipotesisnya gini deh. Yang pertama memang kelelahan. Ya, tetapi di debat yang sebelumnya juga gitu ya, lebih cepat meninggalkan panggung begitu ya. Terus kemudian yang kedua memang ada isu-isu secara personal yang kemudian apalagi kalau isunya adalah mengenai etik seperti itu ya. Ini benar-benar muncul ekspresi baik dari suara, baik dari gestur atau tekanan-tekanan yang lain, ada kemarahan-kemarahan mirip seperti di debat ini. pertama ya. Oke, soal etik. Oke, lebih cepat meninggalkan panggung itu artinya apa, Mbak Monica? Dan juga ketika konferensi pers juga tidak menerima pertanyaan satupun dari wartawan, tanggapan dari Anda seperti apa itu, Mbak Monica? Tidak nyaman dengan kondisi atau menolak untuk memberikan jawaban. Dan ternyata ini juga beresonansi dengan para TKN di belakangnya gitu. Kita melihat bahwa beliau tadi mengatakan tidak puas seperti itu ya. Memang terlihat juga ini juga yang dirasakan oleh dari ekspresi ketika Pak Prabowo menyampaikan perasaannya pada debat tadi begitu ya.
Jadi ini didukung oleh pesertanya juga begitu. Nah tadi kalau misalnya saya singgung lagi untuk Pak Ganjar, kalau ditanyain puas atau tidak, beliau menjawab tidak puas, tetapi ekspresinya menunjukkan satu kepuasan begitu ya. Oke. Tidak puas tapi senyum, beda dengan tidak puas versi Pak Prabowo. Tidak Kalau puas kalau tapi Pak Anies high seperti power apa puas. Anda melihatnya? Oke. Pak Anies ini jadi secara verbal memang menyerang. Ya, terus kemudian, nah ini Mr. Lips ya, saya mengatakan seperti itu Mr. Lips karena gimana? jadi gini, lalu setiap habis menjawab selalu ada membasahi bibir. Nah, ini hipotesisnya kita bisa mengatakan Ibu mungkin artinya apa? haus, ya, atau gini, kalau dalam konteks gestur adalah adanya ketidaksetujuan atau ketidakpuasan. Ya, kalau mendukung suatu perubahan pastinya tidak puas terhadap apa yang disampaikan oleh lawan debatnya, begitu ya. Nah, kemudian saya mulai melihat apakah membasahi bibir ini adalah merupakan baseline dari yang bersangkutan. Ternyata dalam konteks lain, jadi kita harus melakukan comparative analysis, ya. gitu ya. Ternyata juga tidak membasahi bibir. Jadi karena ini kondisinya di debat ini high stake, jadi seluruh emosi-emosi ini keluar, begitu ya. Jadi walaupun ini udah berapa kali saya selalu bicara di media, tetapi respons bawah sadar itu memang tidak bisa kita dibohongi ya. engineering, Oke. begitu. Termasuk ketika Pak Anies berkata wow begitu. Tadi Ya. kan sempat kita lihat seperti Ya. itu kan gimmick dari Pak Anies. Ini artinya apa? Ya, jadi Pak Anies wow, terus kemudian ada tersenyum begitu ya. Nah, senyum ini adalah yang merupakan senyum yang disebut dengan suatu kepuasan ketika pihak yang bersangkutan itu merasa bahwa dia lebih low seperti itu. Oke, Oke, baik. baik. Kita akan membahas lagi lebih jauh terkait dengan mikro ekspresi ya. Ya, termasuk dari juga para debat antara calon. capres pada malam Iya. hari ini. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.